Pada pertemuan kemarin dengan izin Allah kita sudah menyelesaikan tafsir surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas tafsir dari surah Al-Lahab atau Al-Masad, ya. Al-Masad atau Al-Lahab. Ya, sebelum kita memasuki pada kajian tafsir, ya, sebaiknya kita lebih baik kita membaca dulu apa yang surat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ya, baik. Barangkali ada yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Monggo. Oh gitu. Ya, sampai depan. Oh ya. Baik. Kita langsung saja membaca ya pada surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Nama lainnya adalah Al-Lahab, yang terdiri dari 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya di atas ya. Ini agak kecil tulisannya. Tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, ini adalah surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi di akhir ini ada tanda tasydid, maka harus ada penekanan ya di ayat pembacaan ayat terakhir, namanya nabar. Ya, ini di sini. Ini surahnya nggak jelas sekali. Kalau dibuka di mushafnya kelihatan. Di sana ada tanda tasydid yang tekanannya itu enggak seperti pada ayat biasa, pada huruf-huruf seperti pada sesudahnya, tapi dia lebih ada penekanan. Watab, ya, seperti itu. Kalau dalam cara membacanya ya, dalam kajian tahsin. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Yang kita mulai terjemahkan. Tabbat, celakalah, yada, kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab, watab, ya, watab, dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah ma aghna, tidaklah berguna, anhu baginya, maluhu hartanya, wa ma kasab, dan apa yang ia kasab, usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya hammalatal hatab, membawa kayu, ya, membawa kayu bakar ya. Fi jidiha hablum mim masad, yang di fi jidiha, dalam lehernya itu ada habl, ada tali, mim masad, dari serabut ya. Kita langsung masuk pada pembahasan tafsirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
kita sama-sama mengetahui ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah ini, dalam menyampaikan ajaran ini, yaitu membawa Islam ini, beliau adalah orang yang benar-benar tulus, benar-benar lurus mengharapkan akan semua mau menerima ajakannya. Akan tapi ketika di tengah-tengah ajakan, di tengah-tengah dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu ketika di Makkah ketika itu, maka sudah pasti ada saja orang yang tidak suka terhadap ajakannya, ada saja orang yang tidak menyukainya, dan ini yang tidak suka terhadap ajaran atau dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dari kerabatnya sendiri. Ya, diantaranya adalah pamannya. Ya. Dan kalau kita lihat paman atau sikap para paman Nabi ya, terkait dengan dakwah, terkait dengan ajakan yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Ya, kalau kita lihat di sirah bahwa di sana itu ada 3 kelompok, ada 3 pembagian, ada 3 secara garis besar ya, ada 3 sikap yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh para paman Nabi ini. Yang pertama adalah dia menerima apa yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menerima, kemudian dia mendukung 100% apa yang diserukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua ada dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak dia tidak mau menerima, dia tidak menerima atas apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak, akan tapi dia tidak menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru dia tetap mendukung ajaran atau dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir itu adalah sikap paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dakwahnya. Yang terakhir adalah dia menolak, dia tidak terima dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, kemudian dia menentangnya. Dia menentang atas apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 sikap yang keluar dari para paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dia menerima, kemudian dia mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya adalah Hamzah bin Abi Thalib, kemudian Abbas. Ada Hamzah, kemudian ada Abbas. Kemudian ada yang menolak, tidak mau mengikrarkan syahadat, tapi dia mendukung dakwah Nabi. Ya, contohnya adalah Abu Thalib. Nah, yang ketiga, dia sudah menolak, dia sudah menolak apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi, yaitu ajaran Islam ini. Tapi di satu sisi dia juga malah menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya ya Abu Lahab ini, ya akan kita bahas pada malam hari ini, insya Allah. Ya, yaitu adalah Abu Lahab, dan kisahnya ini diabadikan dalam Al-Quran, ya, khusus, yaitu dalam surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Ya, surah Al-Masad nama lainnya adalah surah Al-Lahab. Ya, di sini saya sebutkan Abu Lahab huwa ammun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana syadidul adawah wal adhiyah lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab itu orang yang sangat-sangat memusuhi Nabi, yang sangat-sangat menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
fala fihi dinun, maka Abu Lahab itu tidak ada agama padanya. Wala hamiyata liqarabatin, dan juga tidak ada perlindungan untuk kerabatnya. Qabbahahullahu, Allah memburukkannya, menjelekkannya. Fadhammahullahu bihadzam, maka Allah merendahkannya dengan serendahnya, dengan kerendahan yang sangat luar biasa. Alladzi huwa khizyun alaihi ila yaumil qiyamah, yang mana nanti ketika pada hari kiamat dia akan benar-benar menjadi orang yang sangat-sangat rugi, ya, orang yang benar-benar sangat-sangat tercela, ya, pada hari kiamat. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah yada, kedua tangan, abi lahab, Abu Lahab. Ai maksudnya khosirat yadahu, rugi tangannya, wasyaqiyun, ya, rugi, watab falam yarbah, dan benar celaka, falam yarbah, maka tidak ada keuntungan, ya. Di sini disebutkan tabat, celakalah yada, kedua tangan, Abi Lahab, Abu Lahab, watab, dan benar-benar celaka, ya. Di sini ada kata-kata tabat, taba dengan watab, kan sama-sama, ya. Tabat dengan di akhirnya adalah kata-kata watab. Taba dengan tab, taba dengan tab, ya. Apakah sama? Ya, keduanya sama. Tabat dengan tab, ini kedua-duanya sama. Artinya adalah apa? Artinya adalah celaka. Kata-kata yang pertama merupakan sebuah doa, ya. Tabat, semoga celaka. Kemudian diiyakan, langsung diijabahi kita itu dengan watab, iya, dia itu benar-benar celaka. Jadi dalam ayat ini itu adalah yang pertama kata-kata doa, mendoakan kecelakaan bagi Abu Lahab, semoga celaka si kedua tangan Abu Lahab ini. Kemudian dianding pada ayat pertama ini, tab itu adalah iya, dia benar-benar celaka. Jadi doa langsung dikabulkan bahwa dia pasti akan celaka, ya. Terus disebutkan di situ yada, kedua tangan. Ini apakah yang celaka itu apakah hanya tangannya saja, gitu? Tabat yada, celakalah, ya. Yada, kedua tangan. Apakah yang celaka itu hanya tangannya saja? Ya, tentunya tidak. Terus kenapa disebutkan tangan? Ya, karena tangan itu merupakan alat utama untuk melakukan suatu perbuatan, ya. Dari tangan itulah dia melakukan suatu perbuatan keburukan. Ketika Nabi SAW sedang berdakwah, ya, sedang mengajak keislaman, yang sedang mengajak Islam, ya, kepada para pendatang, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya. Abu Lahab itu membawa batu, ya, melempari apa yang sedang Rasulullah SAW berbincangkan dengan orang-orang yang datang dari luar Mekah. Abu Lahab melempari Rasulullah SAW hingga akhirnya kakinya berdarah-darah, ya. Itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan kedua tangannya. Jadi Rasulullah SAW ketika awal-awal Islam, beliau itu tidak hanya langsung menyebarkan Islam ke sana ke sini, tidak, tapi memang melalui perhitungan, dipilah-pilih mana di antara orang-orang itu yang memiliki potensi besar untuk menerima Islam. Di antara mereka yang Rasulullah SAW pilih adalah para orang-orang yang datang dari luar Mekah. Orang-orang yang datang dari luar Mekah
dalam rangka untuk aktivitas di Mekah, mungkin mereka untuk berhaji, mungkin mereka untuk berdagang dan lain sebagainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dekati mereka karena kemungkinan ya, karena mereka itu ada potensi untuk menerima dakwah itu. Nah, ketika Rasulullah mengajak seperti itu, Abu Lahab dari belakang membawa batu kemudian dilemparinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berdarah-darah kakinya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab dengan kedua tangannya. Abu Lahab, Abu itu artinya adalah ayah ya, atau abi ya. Abu, abi itu sama ya. Abu, abi itu kan kunyah ya, kunyah ya, panggilan. Lahab itu artinya adalah merah. Lahab itu artinya merah, Abu itu artinya ayah. Abu Lahab berarti ayahnya merah. Abu itu bisa orang yang suka, bisa juga ayah, atau bisa juga bapak ya. Abu Lahab, orang yang suka merah-merahan, atau orang yang memiliki kemerah-merahan. Di sana ada dua pendapat terkait dengan Abu Lahab ini. Yang pertama adalah karena dia akan dibakar di api neraka yang begitu panas, yang menyala-nyala, di merahnya api neraka yang begitu menyala-nyala. Pendapat yang kedua, karena Abu Lahab memiliki pipi yang merah ya, memiliki pipi yang kemerah-merahan. Jadi fisiknya itu bagus. Jadi fisiknya itu adalah, Abu Lahab itu adalah seorang yang memiliki fisik yang tampan. Maka disebutnya sebagai Abu Lahab. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menamakan secara langsung dengan nama aslinya, tapi dengan menggunakan kunyah Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahab ya. Menggunakan kata Abi Lahab, kenapa? Karena Abu Lahab ini aslinya memiliki nama yang sangat buruk. Namanya itu benar-benar sangat jelek sekali ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kunyah ya, menetapkan kunyah di sana dengan kata-kata Abu Lahab atau Abi Lahab. Orang yang memiliki pipi yang kemerah-merahan, atau dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul Uzza. Wah, ini hambanya Uzza. Wah, ini namanya sangat buruk sekali ya. Penghambaan tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu memberikan nama dengan nama Abdul dan di akhirnya itu ya sebaiknya dan harus menggunakan nama-nama yang baik, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggunakan nama selain Allah ya. Karena ya nanti konotasinya sangat buruk ya, tidak baik. Kalau nama Allah itu kan sangat banyak ya. Ada Ar-Rahman, jadi Abdur Rahman. Ada Ar-Rahim, jadi Abdur Rahim. Ada Al-Malik, Abdul Malik. Ada Al-Manan, Abdul Manan. Kemudian apa lagi? Ada Kudus, menjadi Abdul Kudus. Jadi Abdul Razak. Banyak sekali nama-nama itu. Jadi sudah cukuplah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ya. Yang maha sempurna, ada 99 nama. Kita memberikan nama untuk anak itu sebaiknya dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan Abdul, diawali dengan Abdul Manan, Abdul Razak, kemudian Abdul Majid, dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan nama-nama selain Allah. Karena ya itu menurut para ulama ya, kalau menggunakan nama selain Allah bisa terjatuh pada suatu hal yang haram ya. Apalagi menggunakan nama ini ya, Uzza, ini sudah hal yang haram sekali ya. Tabbat yada Abi Lahab,
celakalah kedua tangan Abi Lahab ya. Dari apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini, yaitu dengan cara memberikan efek ya, dampak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu ayat khusus memberikan teguran ya, memberikan berita, mengabarkan bahwa pasti si Abu Lahab ini akan sungguh benar-benar celaka. Tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, watab, dan dia benar-benar akan celaka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memang orang yang lembut, gitu kan. Rasulullah itu adalah orang yang lembut, orang yang santun, orang yang penuh kasih sayang, gitu kan. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila ya, ketika dengan penuh ketulusannya beliau berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Abu Lahab ini menghilang-hilanginya, akhirnya dengan ketulusan, kemudian dengan lemah lembutannya itu tidak menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkan ayat yang sangat luar biasa ini yang menegur Abu Lahab, yaitu mengabarkan kecelakaan bagi Abu Lahab ya. Dan asbabun nuzul dari ayat ini itu adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan dari surat ini itu disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu mengumpulkan para orang-orang ya. Jadi ketika itu para orang yang datang dari luar Mekah, mereka masuk ya, para pedagang, para orang-orang pengen bisnis, pengen haji dan lain sebagainya, mereka datang dari luar. Kemudian orang-orang kaum musyrikin pun juga banyak di sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas tempat yang tinggi, kemudian menyeru kepada orang-orang ketika itu, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ya. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali sebelum sebelum menyampaikan apa yang disampaikan, beliau mengawali dulu ya. Gimana pendapat Anda sekiranya nanti di balik gunung itu ada pasukan yang akan menyerang? Apakah Anda percaya? Gitu. Semua orang mengatakan, ya, kami percaya bahwa Anda itu adalah orang yang tidak pernah berbohong. Gitu. Maka kemudian setelah semua mengakui bahwa apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau adalah seorang al-amin, maka kemudian beliau baru mengutarakan, menyampaikan tentang Islam ini ya, yaitu disampaikannya bahwa hendaklah kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan mengatakan la ilaha illallah. Namun seketika itu juga Abu Lahab itu langsung dengan keras menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penentang yang begitu keras, akhirnya setelah itu ya turunlah ayat surat ini, yaitu surah Al-Lahab. Dan tidak sampai situ saja, bahkan setelah itu pun para pendatang, orang-orang yang datang dari luar Mekah, mereka datang untuk haji, mereka datang untuk berbisnis ya. Setiap kali mereka datang pasti diungkap ya, disebut-sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi, bahwa keponakannya itu adalah majnun, orang yang gila ya, tidak waras. Bahwa keponakannya itu, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sahir, seorang penyihir. Bahwa keponakannya itu adalah seorang yang berdusta dan lain sebagainya. Sehingga ketika orang yang datang dari luar, ketika masuk ke Mekah itu terhalangi dengan hal itu, sudah mulai timbul tidak kepercayaannya terhadap pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya.
dikatakannya bahwa dia itu tidak waras, dia itu akalnya tidak ada, gitu. Jadi seperti itu. Dengan pertentangan seperti itulah yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya. Abu Lahab akhirnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga akhirnya terhalangi, ya. Terhalangi. Jadi semakin susah, ya, ujiannya. Kemudian akhirnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara langsung satu surat khusus yang memberitakan tentang Abu Lahab ini. Tabbat yada abi lahab, tabbat yada abi lahab wa tabb, ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan ya, dia pasti celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna, anhu, baginya, maluhu, hartanya, alladzi kana indahu adghahu, yang mana yang dia miliki dan dia kumpulkan, walama kasab, dan apa yang ia cari, falam yarud anhu syai'an min adzabillah, maka tidak akan bisa menahan dari sedikit pun daripada azab Allah Subhanahu wa taala, idz nazala bihi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu turunkan azabnya. Hal ini dijelaskan bahwa harta, ya, harta yang dikumpulkan oleh Abu Lahab ataupun anak-anak, ya. Jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab ini sebagian ulama menafsirkan kasab itu artinya adalah anak-anak, ya, anak-anak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Tidaklah berguna, ya, baginya, yaitu bagi Abu Lahab, maluhu wa ma kasab, hartana dan juga anak-anaknya. Abu Lahab, ya, Abu Lahab ketika itu menjawab, ketika menjawab dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang sangat, yang menjawab dengan kata-kata yang sangat luar biasa, ya. Dia mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, idza kana ma yakunu ibni akhi haqqan, apabila seandainya yang disampaikan oleh ibnu akhi, yaitu anak pamanku atau keponakanku, ya, anak saudaraku, yaitu maksudnya adalah keponakanku, itu benar, kemudian gara-gara aku tidak ikut dengan apa yang ia ajak, aku tidak ikut dengan apa yang ia ajak, dalam artian aku tidak bertauhid, tidak mengakui dia sebagai nabi, kemudian aku dimasukkan ke dalam neraka, maka kemudian dia menjawab, fa inni aftadi yaumal qiyamah bimali wa waladi, maka aku akan tebus nanti pada hari kiamat itu dengan hartaku dan juga dengan anak-anakku, kata Abu Lahab. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah dengan ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan juga anak-anaknya itu tidak akan ada gunanya baginya. Yang kita lanjutkan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya, maluhu, hartanya, wa ma kasab, dan juga kasab, anak-anaknya, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, ya, tentunya apakah harta dan juga anak-anak itu tidak akan berguna di akhirat? Apakah demikian itu? Apakah hal itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia? Ya, tentunya tergantung, ya, tergantung bagaimana seorang muslim itu mengelola kedua hal tadi itu, yaitu anak dan juga harta. Ketika harta itu hanya sebatas dikumpulkan dan tidak pernah dia gunakan untuk fisabilillah, ya, harta itu akhirnya ketika yang punya meninggal hanya akan menjadi
simpanan, ya, hanya akan dinikmati oleh orang-orang sesudahnya, hanya akan dinikmati oleh keluarganya, hanya dinikmati oleh anak-anaknya ataupun istri-istrinya, dan tidak akan memberikan kemanfaatan ketika di akhirat. Akan tapi ketika harta itu dia gunakan untuk mendukung fisabilillah, ya, dia keluarkan sebagian hartanya untuk wakaf fisabilillah, untuk wakaf kegiatan dakwah, maka hal itulah yang justru ketika di akhirat akan menolongnya, ya, akan membantunya ketika di akhirat. Ketika orangnya sudah tiada, pahalanya akan terus mengalir dan mengalir. Nah, itu adalah harta. Begitupun juga dengan seorang anak, ya, ketika seorang anak itu kalau, ya, itu tergantung kepada orang tuanya, bagaimana dia itu mendidik, mengarahkan anak itu sendiri. Ketika anak itu benar-benar dia didik, dia arahkan pada kebaikan, maka anak itu dia tidak akan lupa. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, dia pasti akan mengadahkan kedua tangannya ke langit, kemudian berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun terhadap kedua orang tuanya. Akan tapi ketika orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar, ya, hanya sebatas kebutuhan materinya saja, kebutuhan hidupnya saja, baik itu kehidupan kesehariannya dia penuhi, sandang, pangan, papan saja, ya, sandang, pangan, papan, ya, apalagi kurang, ya, hanya hal itu saja, ya, kebutuhan yang sifatnya materi, dia tidak dipenuhi kebutuhan ilmu agamanya, tidak diajari bagaimana cara membaca Al-Quran, tidak diajari bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berbakti kepada orang tua, berdoa ketika orang tuanya sudah tidak ada, dan lain sebagainya. Maka ya anaknya itu ya tidak akan menjadikan manfaat baginya. Ya, tentunya agar anak kita itu menjadi anak yang bermanfaat, yang benar-benar bisa memberikan kebaikan ketika kita sudah tidak ada, minimal ya kita ajari baca Al-Quran surat yang pendek saja, ya, mungkin dari surah An-Nas atau surah Al-Falaq atau surah Al-Ikhlas, kan surat yang sering-sering dibaca, ya. Atau kalau bisa kita ajarkan surah Al-Fatihah, itu sangat luar biasa. Kita ajarkan mereka dari nol tentang surah Al-Fatihah. Kita benarkan bacaan yang mereka, misalnya mereka salah, kita luruskan bacaannya, koreksi bacaannya, sudah benar atau belum, ya. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu yang minimal 17 kali dalam sehari semalam dibaca. Bayangkan, ya, ketika seorang anak membaca surah Al-Fatihah yang terdiri dari berapa huruf, ya, banyak sekali hurufnya, satu ayat saja itu sudah berapa huruf, itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya, anak itu, maupun menjadi kebaikan bagi orang yang mengajarnya. Apalagi yang mengajarnya itu adalah orang tuanya sendiri, ya. Orang tuanya sendiri. Ajarkan surah yang pendek, yang sering kita baca itu. Setiap huruf itu akan menjadi kebaikan baginya maupun kebaikan bagi orang yang mengajarkannya, dan ini akan terus menjadi amal jariah baginya, amal jariah bagi orang tuanya. Nah, ini terkait dengan harta dan anak yang nanti bagi seorang muslim dia pasti akan bisa memberikan manfaat apabila dia bisa mengelolanya dengan baik dan benar, ya. Kemudian pada ayat selanjutnya, saya selanaron dzata lahab, dia akan dibakar di api neraka yang menyala-nyala atau yang bergejolak. Saya selanaron, dia akan dibakar
pada nar, pada api, dzatal lahab, api yang apa, yang bergejolak itu kan goyang terus ya, bergerak, menyala-nyala, sudah apa namanya, sudah terang dia pasti menyala-nyala, kemudian dia bergejolak, tidak ada diamnya ya. Nah, ayat ini menjelaskan secara jelas ya, menjelaskan secara jelas bahwa ayat ini masih kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua ya. Bahwa harta dan juga anak itu akan ikut serta dibakar nanti ketika di neraka. Harta dan anaknya Abu Lahab itu akan dibakar nanti ketika di neraka. Anak ya, yang disebutkan bahwa di neraka itu orang itu dibakar dalam kondisi hidup, tidak dengan kondisi mati. Manusia di neraka itu dibakar dengan kondisi hidup, tidak dibakar dalam kondisi mati. Oleh karena itu para salaf dahulu, para orang-orang salaf ya, para salaf soleh, mereka itu ketika melihat api saja yang begitu besar, kemudian apa, di atasnya itu dikasih panggangan daging panggang, itu menangis ya, menangis. Daging panggang ya, misalnya kambing panggang itu atau sapi panggang, itu mereka menangis ya. Mereka teringat ketika di akhirat nanti, ketika di akhirat di neraka itu manusia dibakar dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup manusia itu dibakar. Di dalam surah An-Nisa disebutkan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kullama nadijat juluduhum, tiap kali kulitnya itu nadijat, matang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan, kami ganti kulit itu ghairaha, dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab, supaya merasakan rasa panasnya itu seperti apa. Berarti kan manusia itu memang ketika itu dibakar itu dalam kondisi hidup. Bayangin saja rasanya seperti apa, kan luar biasa sekali. Oleh karena itu para salaf itu setiap kali melihat panggangan itu merasa nangis ya, mereka itu menangis terus-terusan, teringat jangan-jangan dirinya nanti akan dijebloskan ke dalam api neraka dengan kondisi hidup dibakar. Jadi sangat luar biasa, menangis ya, menangis para salaf itu melihat setiap kali seperti itu, karena teringat di akhirat itu bahwa manusia itu dibakar bukan dalam kondisi mati, tapi memang benar-benar hidup. Setiap kali kulitnya itu gosong, matang, Allah ganti dengan yang baru, ganti. Jadi dia akan pasti merasakan terus gitu, merasakan terus sakitnya itu seperti apa, bagaimana panasnya, bagaimana pedihnya siksa api neraka itu. Dengan kepedihan yang sangat luar biasa seperti itu, para penduduk neraka itu menangis dengan senangisnya, sejadi-jadinya ya. Dan tangisannya itu bukan hanya tangisan seperti kita, tapi memang sudah menjadi tangisan darah ya, tangisan yang darah, yang sampai-sampai dalam sebuah hadits disebutkan Rasulullah SAW menggambarkan, in ahlan nari layabukuna hatta law ajriyatas sufun, sungguhnya penduduk neraka itu mereka itu benar-benar pasti akan menangis, hatta law ajriyas sufun, hatta law ajriyatas sufun, sekiranya itu kapal itu dilabuhkan, mafi dumu'ihi, maka dengan air matanya itu kapal itu bisa jalan itu, lajarrot ya, mafi dumi'ihim lajarrot. Jadi karena dengan air mata yang mereka tangisan para penduduk api neraka itu yang begitu pedihnya, merasakan sakitnya yang begitu luar biasa itu ya,
mereka nangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya dan terus menerus. Sekiranya kapal itu letakkan di situ, kapal itu bisa berjalan, ya. Wa annahum la yabquna dami, dan sungguhnya mereka itu menangis dengan tangisan darah, ya. Jadi sangat luar biasa sekali, ya. Saya selana ronda talahab, ya, kelak, ya, dia akan dibakar di api neraka yang lahab, yang menyala-nyala, yang bergejolak, ya. Ini adalah para ahli neraka, diantaranya ya Abu Lahab. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjatuh, ya, agar kita tidak terjatuh dan kita tidak termasuk dari para ahli neraka. Kemudian di sini disebutkan satuhitu bihin naru min kulli janibin. Maksudnya adalah api neraka itu akan mengelilinginya dari berbagai arah, dari berbagai segi, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuannya dan istrinya hammalatal hatab, membawa kayu bakar, ya, membawa kayu bakar. Allah Subhanahu wa taala membahas istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu namanya adalah Ummu Jamil, ya. Di sini disebutkan, saya bacakan dulu. Wa kanat aidan syadidul adiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya atau imro'ahnya Abu Lahab itu juga termasuk orang yang benar-benar menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awanu hiya, yang mana dia itu menolong, ya, mendukung wa zaujuha, suaminya, alal ithmi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wa talqis syarri, melemparkan keburukan. Wa tas'a ghayah ma tuqaddiru alaihi fi adiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tajma'u ala dhahriha minal auzar bimanzilatin min yajma'u hataban wa qad adalahu fi unukihi hablan. Jadi maksudnya istrinya Abu Lahab itu mendukung penuh, mendukung 100% apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Bahkan disebutkan di sini bahwa istrinya itu yang mengumpulkan, karena saking dukungannya, karena saking mendukungnya atas apa yang dilakukan Abu Lahab, dia itu ikut-ikutan mengumpulkan kayu dan juga ranting-ranting yang banyak durinya. Dia ikut-ikut mengumpulkan kayu, mengumpulkan ranting-ranting yang durinya itu banyak, yang mana ranting-ranting dan duri-duri ini dia letakkan di jalan yang biasanya Rasulullah SAW lewat. Dia letakkan di sana. Dia mendukung 100% penuh apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kalau seperti ini, istrinya itu kira-kira taat pada suaminya atau enggak? Kira-kira istri soleh bukan itu? Istri yang taat pada suaminya bukan? Dan nanti ketika di akhirat itu juga adalah istrinya ini yang membawa kayu dari neraka yang dia gunakan untuk membakar Abu Lahab, ya. Jadi istrinya itu nanti ketika di akhirat, ketika di neraka itu juga dia yang akan mengumpulkan kayu-kayu yang ada di neraka itu yang dia gunakan untuk membakar Abu Lahab. Makanya Abu Lahab itu dia mendapatkan dua siksaan, baik itu siksaan dohir maupun siksaan batin. Siksaan dohirnya dia merasakan bagaimana itu sakitnya, panasnya luar biasa. Siksaan batinnya itu istrinya sendiri yang dia sayangi, yang dia cintai, yang membakar dirinya. Kan lebih menyakitkan. Coba saja kita bayangkan anak kita, ya, kita bayangkanlah keluarga kita, anak kita misalnya, atau istri kita yang kita sayangi, anak kita yang kita sayangi. Kita sayangi mereka, kemudian kita penuhi kebutuhan mereka,
kita belikan apapun yang mereka mau, yang mereka inginkan, ya, kebutuhan hidupnya, makannya, kendaraannya, rumahnya, semua dipenuhi. Tiba-tiba istri ataupun anak itu tiba-tiba malah menghina habis-habisan kita. Apa yang dirasakan? Lebih sakitan mana? Anak sendiri yang menghina habis-habisan daripada anak orang lain yang kita sendiri juga nggak pernah memberikan kasih sayangnya pada mereka. Lebih sakitan mana? Tentunya adalah lebih sakit orang yang kita sayangi, yang kita cintai, kemudian kita didik dia, yang mana dia kemudian di akhirnya adalah menghina habis-habisan. Itu lebih menyakitkan. Sudah kita sayangi, kita cintai, kita biayai hidupnya, ya. Ketika sudah dewasa dia malah menghina, menghujat, tidak mengakui orang tuanya, kan kurang ajarnya seperti itu. Kurang ajar yang sangat luar biasa. Dan lebih menyakitkan hal itu daripada ya anak orang lain yang nggak jelas itu, ya. Nah, ini yang dirasakan oleh Abu Lahab. Dia mendapatkan kedua siksaan itu, yaitu siksa secara lahiriah, secara zahirnya, jasadnya dibakar dengan api neraka. Batinnya itu lihat istrinya yang melakukan, yang mengumpulkan kayu-kayu itu untuk dibakar, digunakan untuk membakar dirinya. Itu kan sangat luar biasa menyakitkan itu. Nah, ini yang dirasakan oleh Abu Lahab, ya. Ya, karena yang dilakukan Ummu Jamil ketika Abu Lahab itu masih hidup, ya. Yang dilakukan Ummu Jamil ketika Abu Lahab itu masih memusuhi Rasulullah SAW itu 100% dengan mendukungnya, ya. 100% mendukungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah, ya. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya min azwajikum dari istri-istri kalian, wa auladikum dan anak-anak kalian, aduwun lakum itu ada permusuhan, ada musuh, ya. Aduwun lakum musuh bagi kalian, fahdharuhum maka hati-hatilah, wa in ta'fu dan apabila kalian memaafkan, wa tasfahu, ya, memaafkan, wa taghfiru dan memaafkan juga, fa inallaha ghafurur rahim maka sungguhnya Allah maha pengampun. Maka ya dalam surah At-Taghabun ini peringatan bagi kita, hendaklah kita itu berhati-hati kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Bisa jadi mereka itu yang akan menjadi penghalang gerak dakwah kita. Bisa jadi mereka itu yang akan menjadi menghalang-halangi ketika kita mau beramal soleh, ya. Bisa jadi dari mereka itu, ya. Misalnya ketika kita ada keinginan untuk mengeluarkan zakatnya, tiba-tiba istrinya, udah ganti mobil aja dulu yang baru, itu kan bayarnya nantilah, gitu kan. Atau mungkin ketika kita pengen bersedekah, tiba-tiba nggak usah, ini HP-nya lama, gitu, HP-nya sudah rusak, sudah kusam, suksesnya sudah nggak bisa, ganti dulu, akhirnya tidak jadi. Atau mungkin ketika kita pengen ngaji, bisa jadi dari anak ataupun istri malah ngomong, ngaji terus, mendingan di sini temani, aku lagi butuh kayak ini, jadi seperti itu, ya. Bisa jadi seperti itu. Makanya fahdaruhum maka hati-hatilah terhadap mereka, ya. Nah, dalam ayat selanjutnya, wa in ta'fu, dan jika Anda memaafkan, ya, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian dalam ayat yang terakhir, fi jidiha hablun mim masad, di lehernya ada tali dari serabut, ya. Di lehernya itu ada tali dari serabut. Para mufassirin itu ada dua pendapat, ya, dua pendapat terkait dengan serabut yang ada di lehernya itu. Yang pertama itu adalah, jadi tali yang ada di leher itu dia gunakan untuk mengikat kayu ataupun ranting-ranting yang dia kumpulkan, ya.
mengikat tali, mengikat kayu ataupun ranting-ranting yang banyak durinya itu yang dia kumpulkan, dia ikat, kemudian dia bawa, ya. Nah, ketika di akhirat itu tali yang ketika di dunia yang dulunya dia masih hidup, yang dia gunakan untuk mengikat tali dan ranting-ranting yang banyak durinya itu, Allah ganti menjadi tali dari api neraka, ya. Jadi di lehernya itu ada tali dari api neraka yang dia gunakan untuk mengikat kayu ataupun bahan bakar yang dia kumpulkan di api neraka itu, untuk mengikat itu dia gunakan untuk membakar Abu Lahab. Nah, ini adalah tafsir yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ummu Jamil itu memiliki kalung yang sangat berharga, yang sangat mewah, yang dia jual digunakan untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala hiasi yang dulunya itu di lehernya itu ada kalung yang mewah, yang sangat luar biasa, itu Allah ganti dengan kalung dari api neraka. Sudah jam 8 kurang ya, saya kira cukupkan dulu terkait dengan tafsir surah Al-Masad atau Al-Lahab yang berkisah tentang melaknat atau melaknat tentang apa yang dilakukan oleh Abu Lahab, ya. Ya, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin.